aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 4 Oktober 2020, berjudul Gambaran Bait Kudus Surgawi. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 9 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Mari kita ikuti penjelasannya. Kepada saya juga diperlihatkan kemah suci yang ada di bumi yang terdiri atas 2 ruangan. Ini menggambarkan yang ada di sorga, dan kepada saya diberitahukan bahwa itu adalah gambaran bait suci yang di sorga. Perkakas ruangan pertama dalam kemah suci di bumi sama dengan yang ada di dalam ruangan pertama bait suci di sorga. Sehubungan diangkat, lalu saya melihat ke bilik yang maha suci dan melihat di bilik yang maha suci dari bait suci sorgawi. Imam bekerja di dalam kedua bait suci di bumi itu. Setiap hari ia masuk ke dalam tempat yang pertama, tetapi memasuki tempat yang maha suci hanya sekali dalam setahun untuk membersihkan dari dosa yang telah diangkut ke sana. Saya melihat bahwa Yesus bekerja dalam kedua tempat bait suci di sorga itu. Imam-imam memasuki bait suci di bumi dengan darah seekor hewan sebagai persembahan karena dosa. Kristus memasuki bait suci di sorga dengan mempersembahkan darahnya sendiri. Imam-imam di bumi diganti oleh kematian. Itulah sebabnya mereka tidak dapat lama bekerja, tetapi Yesus adalah imam selama-lamanya. Melalui korban dan persembahan yang dibawa ke bait suci di bumi, anak-anak Israel harus memegang jasa-jasa juru selamat yang akan datang. Dan di dalam kebijaksanaan Allah, keistimewaan pekerjaan ini telah diberikan kepada kita supaya kita dapat dengan memandang keistimewaan ini mengerti akan pekerjaan Yesus di dalam bait suci di sorga. Ketika Yesus mati di Golgota, ia berseru, "Sudah selesai." Dan tirai di bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa upacara-upacara bait suci di bumi telah berakhir selama-lamanya. Dan dengan demikian Allah tidak lagi bertemu dengan para imam di dalam bait suci mereka di bumi untuk menerima korban-korban mereka. Karena darah Yesus sudah ditumpahkan yang dipersembahkan olehnya sendiri di dalam bait suci di sorga. Sebagaimana imam besar memasuki bilik yang maha suci sekali setahun untuk membersihkan kemah suci di bumi, maka begitulah Yesus memasuki tempat yang maha suci dan bait suci di sorga. Pada akhir 2300 hari dalam Daniel 8 pada tahun 1844 untuk mengadakan pendamaian terakhir bagi semua yang diuntungkan oleh pengenteraannya, dan dengan demikian membersihkan tempat kudus itu. Di atas tempat di mana Yesus berdiri, di muka peti itu, kemuliaan gilang gemilang yang tidak dapat saya memandangnya. Tampaknya itulah takhta Allah. Ketika dupa naik kepada Bapa, kemuliaan luar biasa datang dari takhta itu kepada Yesus, dan dari Dia itu dipancarkan kepada mereka yang doanya telah naik seperti dupa yang harum. Disalin dari buku tulisan-tulisan permulaan, halaman 363 hingga 364. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena nasihat firman Tuhan di pagi hari ini membawa satu dampak berkat rohani bagi kehidupan kami sebagai para pendengar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Di pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan. Dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat sorga kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, lebih khusus kepada saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dimanapun mereka berada saat ini, agar mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan di tengah-tengah pandemi. Hamba juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka juga ya Tuhan. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau lindungi, pelihara mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di pagi hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi saat ini Bapa, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup